percaya di dalam-Mu kami tenang Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu hanya Kau.
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Come and reach into my heart, come and heal every part, Lord. I want more of you. Just one touch from your robe steals the weakness from my bones. Oh, I need more of you. Come and reach into my heart, come and heal every part, Lord. I want more of you. Just one touch from your robe steals the weakness from my bones. Oh, I need more of you. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you, God. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you, God. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you, God. I just want more. I just want more. More of you, God. More of you. Come and reach me. Come and reach into my heart. Come and heal every part, Lord. I want more of you. Just one touch from your robe steals the weakness from my bones. Oh, I need more of you. Come and reach into my heart. Come and heal every part, Lord. I want more of you. Just one touch from your robe steals the weakness from my bones. Oh, I need more of you. Hai Kids, bersama dengan saya Novita dan rekan saya Nina. Ya, sungguh satu ibadah yang luar biasa
Dan hari ini puji Tuhan kita diberikan kesempatan nih untuk menyampaikan satu topik atau sharing yang kalian semua pasti nggak asing dengan hal ini. Ya, dan benar banget mungkin teman-teman di sini pernah mendapati ada rekan-rekan yang seperti itu juga. Ada penasaran semuanya. Oke, sebelum kita lanjut sharing nih, kita mulai dengan doa aja ya. Boleh. Yuk, teman-teman kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan setiamu sampai hari ini kami boleh ada. Kami percaya itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan atas setiap kami. Kami mau serahkan Tuhan setiap materi kami, sharing kami hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Kau sendiri Tuhan yang bekerja dan memakai setiap kehidupan kami untuk kami boleh menjadi dampak Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, tadi sudah kita bahas nih di awal. Kita sudah ada teasernya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang be real. SBR. Kenapa sih kita bahas be real gitu? Karena seringkali kasus yang terjadi kita jumpai itu kayak kamu juga nih pernah nggak sih kayak kamu menjumpai gitu orang-orang yang dia tuh punya perbedaan sikap. Dan nanti ketika kita dia ada di komunitas gereja gitu ya, dia tuh orang yang fun, yang happy, terus yang asik gitu lah pokoknya. Tapi ketika dia di keluarga gitu, ketika dia ada di satu tengah-tengah keluarganya, dia memilih jadi orang yang pendiam. Jadi beda ya. Jadi sikapnya waktu di gereja sama di rumah beda. Jadi kayak dia lebih memilih pasif. Sampai rumah, masuk kamar, makan, masuk kamar lagi kayak gitu. Nah, sering nggak sih kayak gitu? Pernah aku menjumpai dia berbeda banget di gereja sama di sekolahnya, atau bahkan dia berbeda juga di keluarganya ya tadi, atau bahkan keduanya gitu. Dia menjadi pribadi yang sangat berbeda di luar gereja. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong ya di topik seperti ini nih, aku nih jadi kayak gini. Aku tuh tanpa sadar dulu seperti itu. Iya. Jadi waktu itu sih aku mulai ikut dalam komunitas gereja itu sama kayak teman-teman di sini waktu SMP. Jadi dimana kalau SMP itu bilang ya pencarian jati diri nggak sih? Nah dari situ kita ikut di komunitas gereja. Ya puji Tuhan aku masuk dalam komunitas gereja. Nah dari situ aku belajar tumbuh di sana. Tapi tanpa sadar aku ini tumbuh sebagai orang yang lebih mengkotak-kotakan ya, kalau misalnya kayak kotak-kotakan ini yang baik dan benar, terus kayak yang rohani dan duniawi, atau kalau kalian sebut mungkin sekuler gitu. Rohani dan rohana. Ya itu rohani dan rohana gitu. Nah kalau yang jadi aku dulu tumbuh dengan pemikiran kalau sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan apa yang aku dapat dari gereja itu adalah hal yang sangat buruk gitu. Atau mungkin bahkan lebih ekstrim lagi, itu dosa kayak gitu loh. Iya, jadi aku mendapati bahwa aku waktu di gereja itu lebih aktif, lebih kayak bisa cerita mungkin ya, lebih fun, lebih sharing, banyak sharingnya, lebih banyak apa yang aku mau ceritakan bisa gitu loh. Karena aku tahu sendiri di gereja banyak teman-teman yang support aku, terima aku kayak gitu. Nah dari situ kan aku udah sekolah nih, waktu SMP SMA kan itu. Nah aku mendapati bahwa kalau aku cerita hal ini ke teman gereja dan teman sekolah, beda banget ya gitu. Bedanya itu seperti apa? Bedanya itu lebih ke tanggapannya mereka sih, kayak pandangannya gitu. Misalnya aku mengeluh karena nilainya dapat jelek atau apa, tapi kalau ke gereja misalnya, ayo semangat lagi kayak gini. Responnya. Iya responnya. Kalau mungkin waktu itu teman sekolah malah ejek-ejek ya gitu ya. Alah kamu mending kamu aku segini. Iya. Oke gitu loh. Ya waktu itu aku mendapatinya kalau kok beda banget gitu loh. Nah dari situ aku merasa kayak mau sesuatu yang lainnya juga kok nyambung ya responnya gitu. Itu bisa jadi sih karena aku bertumbuhnya lebih attach-nya itu ke lingkungan gereja. Itu sekalipun aku sekolah juga ketemu setiap hari kan sama teman-teman. Jadi waktu kamu menghadapi hal
hal yang seperti itu ada pada fase itu, apa yang akhirnya membuat Nina sekarang jadi punya pemikiran yang beda kan Mas ya? Ya. Waktu kita zaman sekolah nih, ya. Kamu memutuskan at the time atau seiring berjalan waktu? Kalau aku sih seiring berjalan waktu sih, karena sebenarnya kalau tadi kayak mengangkat topik seperti ini, dulu nggak sadar. Setelah dipikir kok iya, ternyata beda juga. Tapi aku ingat, kenapa sih kok akhirnya aku memutuskan untuk iya ya, kenapa kok aku berbeda banget gitu ya, waktu di gereja, kemudian waktu di sekolah itu ada satu ayat sih, aku ingat, dan itu yang jadi peganganku gitu loh sampai sekarang. Waktu itu di Matius 5, aku bantu cari ya teman-teman ya. Oke, aku bacain di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, nah dari ayat itu aku jadi sadar gitu loh. Kan itu perikopnya tentang garam dan terang. Nah, dari seiring berjalannya waktu aku sadar bahwa ini identitasnya sebagai garam dan terang dunia loh, kayak gitu. Bagiku gereja adalah tempat yang terang gitu loh. Nah, di luar itu ada tempat yang gelap, dan dari situlah aku mengerti bahwa iya dia tuh butuh terang. Dan aku sadar bahwa aku sudah dipilih, aku sudah diselamatkan. Nah, aku mempunyai tugas untuk menjangkau mereka, reach out mereka gitu. Reach outnya gimana? Ya sesimpel kayak ketika mereka share sesuatu, kita belajar untuk mendengarkan sesuatu itu. Dari situ aku belajar banyak bahwa ternyata mereka gak seburuk yang aku bayangkan. Dan setiap orang punya masing-masing permasalahannya sendiri gitu kan. Itu sih. Jadi dari situ pemikiranku berubah, dan aku belajar lebih lagi untuk lebih relevan mungkin ya, jadinya gak jadi orang yang pasang gaps ke teman-temannya kayak gitu. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi nih, sebenarnya ada juga di satu sisi kalau posisi dia ini kalau di gereja jadi anak yang menyenangkan, yang besar gitu, tapi di luar itu kayak misalnya Melina tadi di sekolah jadi yang pendiam, yang menutup diri. Sebaliknya kita juga tahu ada yang kalau di gereja itu dia jadi anak ini baik-baik ya, maksudnya kayak dengerin firman ya terus sharing juga tapi ternyata di luar dia jadi anak yang beda, lebih ke arah cari perhatian. Lebih ke yang akan nakal mungkin. Jadi ke arahnya yang ke negatif. Iya, negatif ya, nakal gitu ya. Menurutmu nih, kira-kira kenapa sih ada orang-orang yang bisa seperti itu gitu loh? Kita jumpai orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Menurutku sih, kalau aku juga punya cukup banyak teman-temannya seperti itu gitu. Tapi ya ini kalau menurutku aja sih sepertinya lebih ke arah pengakuan ya. Pengakuannya lebih gini sih, bukan pengakuan yang gimana, butuh penerimaan, benar. Pengakuan dari teman-temannya kayak misal nih, kalau ada sebuah kumpulan terus mereka tuh tahu kalau kita tuh rajin ke gereja, terus kayak mereka tuh langsung kamu loh anak alim apa ini? Bener banget. Aku tidak pernah ada ini. Terus temannya data ya gitu kan, bisa akhirnya sikapnya dia malah terus gitu, terus akhirnya dia jadi nge-blend-in sama yang teman-temannya gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau dia ya wis lah aku ikut nakal aja biar punya teman, biar tetap punya teman kayak gitu. Benar banget. Dan sebenarnya seharusnya nggak harus seperti itu gitu. Benar. Wah, banyak juga ya Ci ya, yang kita punya teman-teman yang seperti itu. Pasti banyak banget, apalagi di usia yang teens dan youth itu kayak benar. Pasti ada pada fase yang seperti itu. Benar, karena di fase-fase seperti itu, jujur sih, peran lingkungan teman-teman itu sangat berpengaruh. Yes. Dari kalau dibandingkan dengan keluarga gitu ya. Jadi apa sih yang kehidupan di sekolah itu pasti mereka tuh teman-teman yang seumuran dengan mereka itu pengaruhnya tuh lebih besar gitu. Untuk di sekolah
komunitas gereja gitu. Benar. Nah, kalau gitu gimana ya Cing ya untuk solusinya untuk fase-fase seperti ini? Orang yang ada pada fase ini gitu. Iya benar. Jujur sih kalau di aku gitu, aku seingatku gitu aku gak pernah ada dalam fase itu gitu. Tapi aku sering menjumpai orang-orang yang seperti itu. Kayak misalnya kayak ingat-ingat lagi nih di komunitas gereja gitu ya, ada loh kayak dia tuh yang butuh pengakuan atau cari perhatiannya tuh kuat banget. Oke. Dan dari situ dari mana dia kayak suka bikin ribut, suka bikin kacau gitu, tapi dia menganggap itu kayak guyonan atau kayak ya sekedar ya aku mau happy aja gitu, tapi kayak arahnya kemana, tujuannya apa itu nggak jelas gitu ya. Nah kayak gitu tuh tanda-tanda itu biasanya orang-orang yang kayak lebih ke cari perhatian atau pengakuan itu seperti itu. Nah kalau dari aku sih ketika kita ada di fase yang seperti ini gitu, yang paling utama yaitu kayak kita harus cari faktor penyebabnya dulu. Kenapa kok hal itu bisa terjadi sama diriku? Oke. Ya, karena memang satu-satunya yang ngerti kenapa hal itu terjadi, kenapa tiba-tiba kita punya sikap yang seperti itu ya siapa? Diri kita sendiri gitu loh. Yang tahu ya kita sendiri. Yang tahu kita sendiri. Makanya yang di sini kayak kita, menurutku yang harus digarisbawahi adalah cari dulu faktor penyebabnya itu. Kemelakuan seperti ini itu karena di lingkungankah yang menuntut kita seperti itu, atau karena kita merasa nyaman. Karena aku nyaman di lingkungan akhirnya ya wes aku ngikutin gitu ya. Atau mungkin karena dia merasa kayak nyambung. Ternyata kalau aku di komunitas gereja itu aku nyambung, tapi kenapa kok di sini nggak nyambung, di sekolah atau di rumah nggak nyambung? Nah itu yang harus kita sadari dulu gitu. Kenapa faktornya terjadi yang seperti itu? Nah dari situ nih secara kayak ketika kita tahu faktornya seperti apa, dari situ secara nggak langsung tuh kita bisa berubah loh. Benar-benar karena kita tahu penyebabnya. Benar gitu. Seiring berjalannya waktu ya. Kayak aku ya tadi ya. Benar kayak yang tadi kamu bahas tuh ya. Akhirnya bisa ternyata karena ya jelas nggak nyambung gitu, karena mungkin di gereja kita bahas tentang pelayanan gitu ya. Tapi kalau di rumah kita bahas tentang inginnya apa gitu kan beda sudah gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita akhirnya jadi aku harus seperti ini gitu, seperti apa. Nah terus dari situ juga yang tadi aku ingat ceritamu tadi nih, kamu bilang kayak mengkotak-kotakan. Kotak-kotakan itu kayak apa sih? Kayak akhirnya kita menyimpulkan kalau ternyata di dunia gereja ini yang baik-baik, yang dibahas itu kayak nyambung tentang firman, tentang hal-hal yang baik lah gitu. Tapi kalau di sekolah ini pasti mereka nggak nyambung nih kalau Nah hal-hal yang seperti itu kadang membuat kita akhirnya jadi mengasumsikan, berasumsi yang menilai seseorang gitu. Akhirnya menilai gitu. Akhirnya aku nggak mau kalau bukan urusan gereja nggak wes ngomong gitu. Kayak kita malah jauh-jauh. Nah tapi jangan lupa teman-teman, semakin kita seperti itu justru kayak semakin kita yang kelihatan aneh. Iya, betul. Iya toh. Nah jadi kayak kita nggak mau di sana. Nah itu kita yang justru aneh gitu. Makanya lebih baik kayak just be yourself gitu. Iya. Jadilah pribadi kalian itu kan, ketika kita yang tahu apa yang benar, jadilah yang demikian gitu loh. Iya betul. Jadi jangan sampai mengasumsikan hal-hal yang seperti itu. Toh kita belum tahu kenyataannya yang seperti apa, yang terjadi dengan mereka seperti apa. Dan yang di sini akhirnya secara nggak langsung juga nih teman-teman ya, mungkin nggak bisa by the time gitu ya, maksudnya di waktu yang bersamaan, tapi tetap kita bicara seiring berjalan waktu, semakin kita nggak dewasa gitu ya, kita semakin belajar loh gimana kita itu jadi orang yang relevan. Tetap teladan kita yang terutama dan yang pertama yaitu Tuhan Yesus sendiri. Betul. Dia adalah pribadi yang jadi pribadi yang relevan gitu. Walaupun kita tahu ya kayak Tuhan Yesus itu nggak cuman komunitasnya tuh bersama dengan murid-muridnya. Nggak cuma yang baik-baik aja positif gitu. Tapi
di satu sisi dia juga ketemu dengan orang-orang yang pendosa dalam arti yang enggak sama kayak dia gitu. Benar. Nah di situ dia apakah dia juga ikut jadi yang negatif atau ikut jadi yang pendosa juga, atau menghindari atau enggak loh, ternyata Tuhan Yesus juga mau untuk kumpul dengan mereka. Di situ dia posisinya seperti apa gitu, mengajari, tetap jadi terang, tetap jadi dampak gitu. Dia mau bergaul dengan komunitas yang dalam tanda kutip tadi yang salah, tapi di situ dia jadi terang gitu. Seperti yang tadi ayat di Matius 5 itu tadi dikatakan bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia gitu loh. Jadi nah yang kita mau garis bawahi di sini adalah tetap jadi relevan gitu. Kita jadi apa adanya, jadi real tapi tetap relevan. Iya. Jadi lebih baik kayak nggak usah deh mengklasifikasikan sendiri, mengkotak-kotakan sendiri gitu. Jadi ya enjoy aja sih. Iya, benar. Kayak aku mikir gitu loh, dari tadi kayak yang kita bahas kayak gimana sih masa-masa sekolahku dulu gitu ya. Happy aja sih kayak ya wis lah, enjoy dan setiap orang itu ada kelemahan dan kelebihannya gitu. Benar, dan itu yang harus kita pahami gitu. Karena semuanya orang-orang yang mau temenan sama kita harus yang perfect semua, nggak bisa. Dan kita pun juga sadar, kita pun juga ada kelemahannya gitu loh. Benar. Nah, jadi sebaliknya, ketika kita mempunyai teman yang seperti itu, ada baiknya kita perlu tahu dulu nih teman-teman, bahwa setiap dari mereka mungkin punya alasan tertentu yang mungkin mereka nggak bisa ceritakan dengan kita secara langsung, tapi sebagai teman kita perlu belajar juga untuk yuk dekati teman-teman yang seperti itu. Kita belajar untuk mengenal dia lebih lagi. Kita kalau bisa mendengar sharingnya, apa yang menjadi keluhannya, kita masuk ke dunianya mereka. Bukan dalam artian untuk melakukan hal yang sama, tapi lebih ke arah, oh kenapa sih kamu kok seperti ini, kayak gitu. Aku mau bantu doa dengan kamu, kayak gitu kan, kita bisa kenalkan seperti itu. Bener sih, karena kalau cuma kita sekedar mendekati tanpa kita ini nggak ngerti dunianya dia ini gimana, itu kayaknya mental. Iya, jadi cuma oh gini, oh oke, gitu doang gitu loh. Sabar ya, gitu. Tapi masuk ke dunianya dengan dalam arti kayak gimana sih? Kamu lagi mengalami apa hari ini gitu ya, misalnya. Terus kayak tanya, kamu tapi sukanya apa sih? Gitu. Mungkin dari cara-cara yang seperti itu untuk pendekatannya. Iya, jadi Chandra Susi juga dulu kalian kotak-kotak, oh ini kenapa sih orang ini kayak gitu loh. Itu semakin kalian juga mau bikin cara juga sama mereka, karena mereka ini jujur sih, kalau mungkin mereka ini nggak sadar melakukan hal seperti itu. Tapi sebaiknya ketika kita tahu kebenarannya, kita yang ambil bagian untuk menjangkau mereka gitu, dengan menjadi teman-temannya. Dan tetap sebagai kesimpulannya yaitu siapa sih yang seharusnya jadi teladan gitu loh, ketika di dalam kita tahu ada orang-orang, kita ada di lingkungan yang kayak bisa dibilang berbeda gitu ya, menghadapi orang-orang yang seperti punya dua sikap gitu ya, sifat gitu. Ya tetap sih balik lagi teladan kita yaitu Tuhan Yesus gitu ya, tadi seperti yang kita bahas gitu ya. Karena gimana Tuhan Yesus itu sadar akan identitasnya sebagai anak Tuhan gitu ya, anak Bapa gitu. Dia telah bisa jadi teladan dan juga di satu sisi dia tetap bisa relevan. Iya benar gitu. Jadi tetap jadi apa adanya seperti Tuhan Yesus, dan seperti itu juga kita gitu. Kita tahu bahwa kita ini jadi terang dan kita juga harus jadi seperti itu. Bukan berarti kita semakin menjauhi, tapi kita harus bisa menjadi dampak dimanapun kita berada, itu di komunitas gereja, di keluarga mungkin, atau di sekolah. Just be yourself, tapi jangan lupa tetap menjadi dampak, menjadi terang. Nah teman-teman, semoga apa yang kita bahas tetap bisa memberkati kalian semua dan terus jadi berkat ya. Iya, karena ada terang. Oke. Terima kasih. Thank you sudah dengerin, dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Bila barusan Tuhan kami sudah bisa share Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan kami ini adalah garam dan terang dunia. Kami dipilih Tuhan untuk menjadi dampak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, bahkan itu di gereja, di sekolah, di lingkungan keluarga Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami tahu Tuhan bahwa identitas kami satu Tuhan, yaitu anak Tuhan. Kami tahu Tuhan kami dipanggil untuk bisa menjadi dampak, dan biarlah Tuhan setiap apapun yang kami hadapi Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kudusan-Mu penuhi dengan
mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Semoga firman kita hari ini, sharing kita hari ini bisa memberkati kalian semua. Dan mari kita tutup dalam sama-sama kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan kalau buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan sampai hari ini. Kami percaya Kau Tuhan, Kau Bapa, Kau Elohim yang memberkati setiap apapun yang boleh kami kerjakan Tuhan. Setiap tangan kami, setiap langkah kaki kami, semuanya Tuhan ada di dalam penyertaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang selalu ada atas setiap kami Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan hari ini juga Tuhan berkat-Mu boleh tercurah atas setiap kami anak-anak-Mu, memberkati setiap perjalanan hidup kami Tuhan, dan ajar setiap kami juga untuk hidup kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih, kiranya Bapa yang di surga boleh ada menyertai dan